Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di masjid yang penuh berkah ini guna melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad SAW. Atas berkat perjuangan beliau kita bisa merasakan nikmatnya Islam sampai sekarang ini. Adapun susunan acara Jumat hari ini yaitu kas Jumat yang lalu sebesar Rp1.351.000. Uang yang masuk dari hamba Allah yaitu Rp500.000. Pengeluaran satu rutin setiap Jumat yaitu Rp323.000. Yang kedua beli keset dan baterai yaitu Rp85.000. Jadi saldo kas sampai hari ini sebesar Rp19.770.000. Khatib yaitu Ustadz Sudirman SPD sekaligus imam. Muazin Ustadz Kasdin. Itulah susunan acara pada Jumat hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Khatib, waktu dan tempat dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, serta nikmat hidup dan kehidupan.
Sehingga alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki kita masih bisa menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Orang sempurna iman seseorang sebelum aku lebih dia cintai daripada keluarganya, istri-istrinya, suaminya, anak-anaknya, atau manusia seluruhnya. Oleh karena itu, ketika kita mendengar nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka marilah senantiasa kita bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selaku khatib pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, khususnya diri saya pribadi, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita. Karena sebaik-baik bekal menuju akhirat, sebaik-baik bekal menghadap kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, hanyalah iman dan takwa. Takwa dalam artian kita menjalankan perintah-perintahnya semampu kita, dan kita menjauhi segala larangan-larangannya sekuat tenaga kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan, wa fi riwayatin idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah, aw ilmun yuntafa'u bih, aw waladun salihun yad'u lah." Rawahu Muslim. Yang artinya, apabila manusia, atau di dalam riwayat lain, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin kembangkan dari hadis yang kita bacakan tadi, apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal ibadahnya. Itu berarti apabila kita sudah berpindah alam dari alam dunia ini menuju alam barzah, maka kita tidak akan bisa lagi untuk mengusahakan pahala, tidak bisa lagi kita untuk mendapatkan pahala. Oleh karenanya, lewat hadis ini setidaknya memberikan motivasi kepada kita. Motivasi yang pertama adalah di sisa usia, di sisa umur yang kita miliki ini, marilah senantiasa kita memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan ini adalah bulan Ramadan, dikatakan bulan maghfirah, bulan penuh dengan ampunan. Semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian yang kedua, memberikan motivasi kepada kita bahwasanya rajin-rajinlah kita berdoa, rajin-rajinlah kita bersedekah, yang kesemuanya itu kita hadiahkan kepada orang yang telah mendahului kita, baik itu keluarga kita,
orang tua kita, saudara kita, dan lain-lain sebagainya, maka insya Allah pahalanya akan sampai. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 hal yang akan sampai tadi yang tidak akan terputus. Yang pertama adalah sedekahun jariyah. Sedekah jariyah ini bentuknya bisa wakaf, bisa infak. Salah satu contoh, apabila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keluasan rezeki, lalu kemudian kita mewakafkan sebidang tanah kita, lalu di tanah itu dibangun masjid, ataukah pondok pesantren, ataukah madrasah, atau taman pendidikan Al-Quran, maka selama bangunan itu dimanfaatkan oleh umat muslim, maka selama itu juga pahalanya akan terus mengalir. Walaupun orang yang mewakafkan sebidang tanahnya itu sudah meninggal dunia, atau tidak, kita menginfakkan harta kita membantu pembangunan masjid, ataukah pondok pesantren, ataukah madrasah, entah itu kita membelikan pasir, ataukah keramik, ataukah genteng, maka selama bangunan itu dimanfaatkan oleh umat muslim, maka selama itu juga pahala kita akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, kata baginda Rasulullah, amalan yang tidak akan putus adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mampu membawa dirinya dan orang lain menuju kepada kebaikan dalam rangka bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang bermanfaat juga adalah ilmu yang mampu memecahkan persoalan, memecahkan masalah, baik itu masalah yang ada di dalam keluarganya, atau di dalam masyarakat, atau secara luas bangsa dan negara kita. Ilmu yang bermanfaat juga, salah satu contoh, apabila kita memiliki keahlian di dalam bidang qiraah, membaca Al-Quran, lalu kemudian kita ajarkan kepada saudara-saudara kita atau anak-anak kita, maka selama saudara kita, anak-anak kita membaca Al-Quran, maka selama itu juga pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Atau tidak kita mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, kita mengajarkan bagaimana tata cara berwudu, bagaimana sholat yang baik dan benar, maka insya Allah ketika mereka mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, maka selama itu juga pahalanya akan terus mengalir. Lalu kemudian yang ketiga, kata baginda Rasulullah, amalan yang tidak akan putus walaupun kita sudah meninggal dunia adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Doa ataupun sedekah yang kita hadiahkan, yang kita kirimkan kepada orang yang telah mendahului kita, maka insya Allah pahalanya akan sampai. Sebagaimana doa yang lazim kita bacakan, Allahumma ghufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa orang muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Maka ketika doa ini dipanjatkan, hadirin yang dimuliakan Allah, maka orang yang sudah mendahului kita, asalkan orang tersebut mati dalam keadaan beriman, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Begitupun doa yang selalu juga kita bacakan, yang diajarkan kepada guru-guru kita,
Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mendidikku sewaktu aku masih kecil. Ketika doa ini kita panjatkan hadirin yang dimuliakan Allah, maka insya Allah dosa-dosa orang tua kita, baik dia masih hidup maupun dia sudah meninggal dunia, Allah akan ampuni. Lalu kemudian yang terakhir adalah sedekah. Sedekah juga yang kita kirimkan, yang kita hadiahkan kepada orang yang telah mendahului kita, maka insya Allah pahalanya akan sampai. Sebagaimana kisah ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebut saja namanya Sa'ad. Saat ini telah meninggal ibunya. Lalu kemudian dia pergi menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sa'ad? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku telah meninggal ya Rasulullah. Bolehkah aku bersedekah? Bolehkah aku memberi makan orang-orang? Lalu kemudian kuniatkan untuk ibuku sampai ke pahalanya ya Rasulullah. Apa kata baginda Rasulullah? Fatasaddaqa, bersedekahlah. Artinya apa hadirin yang dimuliakan Allah? Sedekah yang kita kirimkan kepada orang yang telah mendahului kita, orang yang sudah meninggal dunia, baik itu keluarga kita, orang tua kita, atau saudara-saudara kita, atau guru-guru kita, maka insya Allah pahalanya akan sampai. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan, marilah senantiasa di sisa umur yang kita miliki ini, di sisa usia yang kita miliki ini, apalagi di bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana amal-amal yang kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mari kita memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian semoga kita bisa keluar daripada bulan Ramadan ini dengan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد المهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.